7 PK4 dan 7 PK5. Selama pandemi ini kita akan belajar secara online, jadi tetaplah sungguh-sungguh belajar. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, di masa pandemi ini kita mungkin belum bisa belajar di sekolah, namun Pak Guru harapkan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Bapak Utomo. Rencananya nanti akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 PK 6, 7 PK 7. Perkenalan dari saya, tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Ibu Sulastri. Saya mengajar kelas 7 HIJK. Pesan saya, semangat belajar dan rajin beribadah serta jaga kesehatan kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, bertemu lagi dengan Bapak Utomo. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Tentunya anak pernah dengar ya kalimat deskripsi. Intinya itu deskripsi. Misalnya ada temanmu bilang, tolong deskripsikan Bapak A. Nah, secara otomatis pasti kamu akan menjelaskan Bapak A itu mempunyai fisik seperti apa, mempunyai sifat seperti apa, dan kepribadian seperti apa. Nah, itulah deskripsi. Nah, secara bahasa Indonesia di sini ada apa itu yang dimaksud teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang berusaha memberikan informasi, gambaran sebuah objek dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut mendengar dan merasakan seperti apa yang dialami penulis. Jadi teks deskripsi itu intinya disuruh untuk memberikan gambaran, menjelaskan, yaitu sebuah objek. Nah, objek ini bisa berupa tempat, bisa berupa orang, maupun bisa berupa tumbuhan maupun hewan. Nah, tergantung objek yang akan kita deskripsikan itu apa. Nah, itulah inti dari deskripsi. Namun, teks deskripsi harus apa? Seorang yang mendeskripsikan seseorang harus seolah-olah pembaca, jadi yang mendengarkan atau yang membaca itu ikut melihat. Secara gampangnya itu bisa membayangkan, oh, ketika kamu bercerita tentang Pantai Parangtritis, maka orang yang mendengarkan ceritamu itu akan seolah-olah membayangkan, oh, Pantai Parangtritis itu ada pemandangan yang indah, ada pasir yang luas, ada pohon nyur yang sedang tertiup angin. Nah, itu termasuk kita mendeskripsikan sebuah tempat. Nah, itu Pantai Parangtritis. Mungkin bisa kamu disuruh mendeskripsikan kucingmu. Nah, kebetulan kamu di rumah punya kucing, kamu bercerita kepada temanmu, oh, kucingku itu warnanya putih. Nah, setiap dipanggil Blacky, 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 dia menari-nari. Nah, seperti itu. Nah, itu sifatnya. Mungkin fisiknya warnanya putih, terus telinganya panjang, dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan kita mendeskripsikan sebuah kucing. Nah, seperti itu. Nah, itulah teks deskripsi. Nah, objek yang dideskripsikan bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Nah, itulah teks deskripsi. Selanjutnya, seperti apa teks deskripsi? Secara umum, teks deskripsi berisi informasi. Jadi tujuannya yaitu memberikan sebuah informasi kepada pendengar atau pembaca, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek atau benda yang dideskripsikan tadi. Nah, seperti itu. Anak-anak yang saya sayangi,
Selanjutnya gambaran objek itu bisa berupa lokasi. Nah tadi Pantai Parangtritis, atau mungkin kamu ingin mendeskripsikan Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, itu juga dinamakan mendeskripsikan. Suasana, ukuran, warna, rasa, atau sifat-sifat fisik lainnya. Nah, seperti itu. Ada juga ini ada suasana atau ukuran. Misalnya anak-anak kelas 7 kebetulan dulu kamu dari kelas 6. Ada yang dari SD maupun dari MI. Nah, pasti kamu akan merasa kangen atau rindu ya di tempat ruanganmu dulu waktu MI atau SD. Nah, kebetulan di sana kamu juga belajar selama 6 tahun. Pasti kamu akan rindu ruangan tersebut ya. Nah, ketika di sekolah mungkin bertemu teman, kamu juga bisa menyampaikan kondisi ruangan kelasmu. Nah, mungkin di depannya ada gambar Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Nah, atau di belakangnya di ruangan kelas tersebut terdapat gambar Menara Eiffel dan sebagainya, atau pahlawan-pahlawan. Nah, itu juga termasuk kategori kita mendeskripsikan ruangan kelas. Jadi tidak hanya tempat, tidak ada hanya hewan, binatang, tempat bisa kita deskripsikan, yaitu berupa suasana dan ukuran. Nah, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu, seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Jadi kalimat deskripsi itu tidak boleh kalimat yang menghayal atau tidak nyata ya. Misalnya seseorang mengeluarkan hal-hal kekuatan yang mistis ya, yang tidak masuk akal, itu tidak boleh seperti itu. Jadi teks deskripsi harus yaitu objek yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kalimat deskripsi menyatakan apa yang ditangkap oleh indera. Nah, ayo diingat-ingat indera itu ada berapa ya. Di sini tadi ada harus mengikuti apa itu indera. Nah, jadi bisa dirasakan dengan indera. Nah, kita ingat lagi indera itu ada 5 ya. Ada indera penglihatan yaitu mata, ada indera pendengaran yaitu telinga, ada indera penciuman yaitu hidung, ada indera pengecap yaitu mulut ya, dan satu lagi perasa yaitu kulit. Nah, jadi ketika kita mendeskripsikan, pembaca akan merasakan, oh misalnya di pantai ada angin berhembus segar. Nah, di situ pembaca melibatkan indera yaitu kulit. Nah, jadi dia merasakan ada hembusan angin. Nah, itulah teks deskripsi. Salah satunya yaitu melibatkan panca indera seperti itu. Nah, anak-anak yang saya sayangi, selanjutnya kalimat deskriptif menggunakan kata khusus. Nah, kata khusus itu tentu akan sangat erat dengan kata umum. Nah, ketika kita berbicara warna, kata umumnya warna, maka di situ kata khususnya ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Ketika kita berbicara tentang menggerakkan, bisa mengibaskan, melambai, dan lain-lain. Ada lagi, misalnya kita berbicara tentang melihat. Nah, kata umumnya melihat, maka kata khususnya bisa melotot, melirik, mengintip. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kata umum dan kata khusus. Tentunya kata umum itu akan menjelaskan secara umum gambaran objek yang akan kita ceritakan. Sedangkan kata khusus itu menjelaskan secara detail, secara rinci dari objek umum yang kita bahas tadi. Nah, selanjutnya ada menggunakan kata rincian. Nah, contoh, ibuku orang yang sangat baik, dirinci baik
yang seperti apa. Misalnya, ibuku baik, ya. Kita mendeskripsikan seorang ibu yang baik. Tentunya ibu yang baik itu harus memenuhi beberapa aspek. Misalnya satu, suka menolong. Nah, ketika kita pagi-pagi ya mau berangkat sekolah, kok ternyata perutnya masih lapar. Maka di situ peran ibu yang baik akan membantu kita membuatkan atau memasak makanan. Ada lagi ketika kita butuh bersekolah, butuh untuk seragam. Nah, di situ peran ibu yang baik yaitu membelikan baju sekolah kepada kita dan lain sebagainya. Mungkin bisa ucapannya ramah ataupun murah hati dalam bersenyum, ataupun ibu tadi suka memberi. Nah, itulah perincian dari kalimat ibuku orang yang sangat baik. Selanjutnya, kalimat deskripsi menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Jadi di dalam kalimat deskripsi itu ada pemilihan kata sehingga seorang yang mendengarkan itu akan lebih masuk. Artinya apa ya? Artinya lebih merasakan apa yang kita ucapkan. Ketika kita berbicara seorang penari yang sedang menari, maka ketika tariannya itu indah, bisa kita ganti tarian indah itu dengan tarian yang sangat elok. Ataupun ketika kita melihat objek-objek yang sangat indah, kita pergi bertamasya ke Tawangmangu, di sana kita melihat air terjun yang sangat tinggi, ketika jatuh memercik dan di sana itu pemandangannya indah, sehingga kita bisa mengganti air terjun Grojogan Sewu sangat memukau atau memukau pemandangannya. Nah, itulah kata-kata sinonim yang kuat sehingga mempertegas apa yang kita deskripsikan dari objek tersebut. Anak-anak yang saya sayangi, demikian materi yang pertama tentang teks deskripsi. Jadi intinya teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek, digambarkan secara rinci, dan pendengar itu seolah-olah aku terbayang-bayang dengan apa yang kita ceritakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terpenting anak-anak selalu semangat belajar walaupun kondisinya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.